selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Umairah dari program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu entrepreneur muda di Indonesia, yaitu Ferdy Gunardi, pendiri Traveloka. Pastinya hampir seluruh warga Indonesia telah mengenal yang namanya Traveloka. Traveloka merupakan aplikasi pemesanan tiket berbasis online yang telah populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran sang penggagas, yaitu Ferdy Gunardi. Mari kita simak biografi Ferdy Gunardi yang sangat mengagumkan. Ferdy Gunardi lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 16 Januari 1988. Ia merupakan anak muda Indonesia yang berhasil membuat bisnis pemesanan tiket online yang bernama Traveloka. Dengan total 40 juta pengguna, kami menerima 10 kali peningkatan jumlah permintaan bantuan sejak Februari 2020. Dalam 1 menit, kami menerima ratusan sampai ribuan permintaan bantuan via telepon, email, media sosial, dan inbox di aplikasi Traveloka secara bersamaan. Yang artinya, dalam 1 menit, ribuan permintaan tersebut harus kami cek dan konfirmasi kepada mitra kami, yaitu maskapai, hotel, dan rekanan lain di seluruh dunia. Namun, setiap menitnya kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian, 24 jam setiap hari. Yuk, bantu kami agar bisa membantu kamu lebih baik dengan cara melakukan pengecekan secara mandiri pada aplikasi Traveloka di bagian berita penting. Kamu juga bisa melakukan refund dan reschedule secara mandiri melalui aplikasi Traveloka. Oh iya, kamu dapat menghubungi kami melalui My Inbox pada aplikasi Traveloka jika ada pertanyaan lainnya ya. Karena tingginya permintaan bantuan yang kami terima, kami akan memprioritaskan pesanan dengan waktu keberangkatan terdekat. Namun, kami tetap berkomitmen untuk menanggapi semua permintaan bantuan yang ada. Karena tentunya, keamanan dan kesehatan pelanggan adalah yang utama bagi kami. Bisnis Ferdy Gunardi tercipta pada 1 semester setelah dia masuk ke kampusnya. Ia memilih bisnis di penjualan tiket karena pengalamannya yang kesulitan untuk memesan tiket dari Amerika Serikat ke Padang, dikarenakan rute dari Amerika Serikat adanya sampai Jakarta. Nah, setelah sampai Jakarta, dia harus memesan tiket lagi menuju ke Padang. Saat itu, beliau mempunyai pengalaman 8 tahun dengan reservasi pesawat. Ferdy berharap dengan bisnisnya ini, beliau dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam pemesanan tiket pesawat. Dalam menjalankan bisnisnya, beliau dibantu oleh 2 orang temannya yang bernama Daryanto Kusuma dan Albert Zhang. Beliau sangat yakin dengan perusahaan rintisannya ini, sampai akhirnya beliau memilih untuk berhenti kuliah master di Harvard University. Tentu banyak sekali yang menyayangkan akan keputusannya beliau. Tetapi beliau yakin dengan perusahaan rintisannya tersebut. Bersama kedua orang temannya, beliau melakukan bisnis skor dan langsung merencanakan rencana mereka ke depannya. Ia bersama 2 orang temannya memutuskan untuk memberi nama pada bisnisnya tersebut. Namanya yaitu Traveloka. Traveloka resmi dirilis pada bulan Oktober tahun 2012. Pada awal-awal mula Traveloka dibangun, Traveloka tidak terlalu mulus perjalanannya, dikarenakan tidak ada maskapai yang ingin bekerja sama dengan Traveloka. Tetapi dengan kegigihan dan keyakinan mereka terus bekerja keras sebagai jalan yang tak selalu mulus. Mereka tidak putus asa, lalu lambat laun Traveloka berdiri dengan sukses. Dari awal mula mereka hanya memiliki 8 orang untuk membangun bisnisnya, sekarang Traveloka memiliki lebih dari ratusan orang dalam menjalankan bisnisnya ini dan dibagi-bagi dari berbagai macam divisi. Dan tentunya sudah banyak maskapai yang ingin bekerja sama dengan Traveloka. Sekarang saya akan memperlihatkan 6 startup unicorn di tahun 2020 selain Traveloka. Kini ada 6 perusahaan rintisan yang menyandang gelar unicorn di Indonesia. Di urutan pertama ada Gojek. Didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michael Angelo Moran pada tahun 2010.
Gojek menjadi startup Indonesia pertama yang meraih gelar unicorn di tahun 2017. 2 tahun setelahnya, Gojek naik kelas jadi Dekakorn. Di urutan kedua ada Tokopedia. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2019. Dianugerahi status unicorn Indonesia pada 2017, di tahun yang sama Tokopedia mengantongi pendanaan dari konsorsium yang dipimpin Alibaba senilai 1,1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun. Nah, di urutan ketiga ada Traveloka. Traveloka didirikan oleh Ferry Unardi, Albert Zhang, dan Derianto Kusuma pada tahun 2012. Perusahaan travel online ini menyandang status unicorn 5 tahun kemudian. Posisinya sebagai pemimpin pasar industri travel Indonesia semakin kuat ketika memperoleh investasi dari Expedia. Di urutan keempat ada Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid pada tahun 2010. Di tahun 2017, dengan valuasi mencapai lebih dari 1 miliar dolar atau sekitar 13,5 triliun, marketplace ini masuk ke jajaran elit menyusul Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Di urutan kelima ada OVO. OVO tahun lalu mencuri perhatian dengan menjadi startup unicorn kelima di tanah air. OVO merupakan penyedia layanan pembayaran elektronik yang dibesut oleh grup Lipo. Dalam waktu singkat, OVO menjadi e-wallet paling populer di Indonesia. Di urutan terakhir ada JDID. Startup unicorn paling bontot ini mulai beroperasi di Indonesia pada November 2015. Situs e-commerce dengan jargon menjual barang dengan jaminan asli. Ini hadir ke Indonesia sebagai hasil kerjasama antara JD.com dan Private Equity Provident Capital. Karena itu, Traveloka sekarang sudah tidak hanya menjanjikan penjualan tiket pesawat, tetapi lebih merambah ke jasa reservasi hotel dan pemesanan tiket kereta api. Nilai valuasi Traveloka sudah mencapai 26,4 triliun rupiah dan total kunjungan ke website Traveloka mencapai 16,5 juta per bulannya. Hal ini menjadikan Traveloka dijuluki sebagai startup unicorn bersama Gojek dan Tokopedia. Startup unicorn merupakan perusahaan yang mempunyai nilai valuasi di atas 1 miliar dolar. Kesuksesan Traveloka sebagai agen pemesanan tiket online nomor 1 di Indonesia menjadikan nama Ferry Unardi melejit di kalangan masyarakat. Pencapaian-pencapaian yang telah saya sampaikan tadi tentang biografi Ferry Unardi sungguh menginspirasi, bukan? Semoga biografi dari Ferry Unardi membuat kita semua paham dan membuat kita semua bersemangat untuk menggapai semua cita-cita kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memperluas wawasan kita terhadap entrepreneur muda yang sukses di Indonesia. Apabila ada tutur kata saya yang